Udah terlalu banyak banget perceraian karena selingkuhan di tahun 2025 ini. Selain kalian, buat para laki-laki yang dirugikan, itu pihak anak. Tahu, pihak anak yang dirugikan. Media sosial kembali ribut setelah rumor lama yang menyeret Ridwan Kamil dan Aura Kasih naik level ke tudingan pernikahan diam-diam. Kali ini pemicunya bukan foto atau pesan rahasia, melainkan sebuah lukisan berjudul Mary in Manhattan yang mendadak viral. Isu ini mencuat setelah sebuah akun mengunggah video yang menampilkan lukisan tersebut dan mengaitkannya dengan dugaan hubungan terlarang yang sebelumnya sudah beredar. Judul lukisan itu lalu ditafsirkan netizen yang berbakti sebagai simbol pernikahan tersembunyi, memicu amarah publik yang merasa Thalia Praratia kembali tersakiti. Namun, di tengah derasnya tudingan muncul fakta tandingan yang justru membalik arah narasi. Sejumlah netizen yang budiman menemukan bahwa lukisan Mary in Manhattan bukan karya Ridwan Kamil, melainkan milik Aura Kasih sendiri dan pernah diunggahnya di Instagram. Meski klaim awal terpatahkan, potongan lukisan yang dikaitkan dengan Aura Kasih tetap berseliweran dan dijadikan bahan cocokologi. Isu makin liar setelah publik mengaitkan inisial AK dengan sosok artis yang pernah direkomendasikan Ridwan Kamil ke dunia politik. Hingga kini keduanya masih bungkam, membiarkan spekulasi terus bergulir tanpa konfirmasi resmi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bu Atalia, selamat tahun baru ya. Aku percaya ibu kuat. Aku temenin ya malam ini. Kita curhat-curhat cantik ya. Nanti kita bakar jagung ya. Aku juga sembelih ayam kok. Kalau ibu mau bawa beef, boleh. Nanti kita bakar-bakar bareng. Nanti aku sediain arangnya. Ibu bawa panggangannya. Nanti aku sediain jagungnya. Ibu bawa sosisnya. Nanti aku bawa dada ayamnya. Ibu bawa tenderloinnya. Ya, nanti kita bakar-bakar udang. Ibu bawa kepiting Alaskanya. Oke, Bu? Nanti kita habiskan malam ini sampai pagi. Nanti aku bikinin wedang jahe untuk kita. Ya, Bu? Kita belajar dari Ridwan Kamil ya, Kak ya. Kita lihat ya, ini ya, fotonya cocok sekali. Nah, ini ketiga mereka. Jadi laki-laki itu kebanyakan itu akan menikahi perempuan yang dia anggap ideal buat jadi ibu dari anak-anaknya, untuk menyenangkan orang tuanya. Jadi dia pilih yang kriteria ibu atau kriteria yang disukain oleh ibunya. Tapi secara selera sendiri dia memikirkan dia harus menikahi perempuan yang secara visual menjadi temannya di ranjang. Kalau bisa pilih lagi yang bisa menghasilkan uang, jadi dia nggak perlu kerja. Ya enggak. Jadi cewek itu jangan terlalu GR ketika pria-pria itu mendekati kamu terus kamu paksa mereka untuk menikahimu, Pak. Ada pria-pria yang berpikir menikahin perempuan itu karena ya adanya ini, yang mau sama dia saat ini ya ini, perempuan ini. Sebenarnya idealnya dia bukan kamu, bukan yang perempuan yang di depan matanya itu. Idealnya dia mungkin ya speknya kayak Aura Kasih ini gitu. Jadi hati-hati. Aku mau ngucapin turut berduka atas hubungan Bu Cinta dan Pak RK. Sangat disayangkan, harus selesai. Ini aku kasih tahu buat para laki-laki, please jangan mementingkan kesenangan sesaat. Karena apa? Karena perempuan juga sabar tuh ada batasnya. Terus kalian juga harus mikirin di masa tua kalian. Contoh kayak Bu Cinta dan Pak RK. Di saat Pak RK lagi kena kasus ya, di luar dari selingkuhnya, kalian tahulah kasus apa. Itu mungkin Bu Cinta bisa jadi dia mau nemenin Pak RK gitu ya, berjuang bareng-bareng atas kasus lain di luar selingkuhan. Tapi kan karena udah ketahuan selingkuh dari awal yang sama LM itu, Bu Cinta
Jadi berpikir-pikir gitu kan, entah sama LM atau sama AK, makanya dia memutuskan untuk bercerai gitu kan. Tapi jadi Bu Cinta tuh goyah gitu loh, kesabarannya juga habis gitu. Yang harusnya tadinya mungkin Bu Cinta dengan lapang bakal menemani Pak RK gitu kan sampai masa tua dan sampai seumur hidup mungkin ya, sampai akhir hayat gitu. Tapi karena adanya kasus perselingkuhan tidak jadi. Jadi please lah, udah terlalu banyak banget perceraian karena perselingkuhan di tahun 2025 ini. Selain kalian, buat para laki-laki yang dirugikan itu pihak anak. Tahu, pihak anak yang dirugikan. Karena apa? Karena aku sebagai anak yang broken home juga nggak enak tinggal sendiri gitu, nggak lengkap kedua orang tuanya. Karena rasanya tuh beda banget serius sama orang tua yang masih bareng-bareng ataupun enggak. Walaupun kalian ikut mama kalian atau bapak kalian, itu tetap namanya kalau misalkan ada orang baru atau ibu sambung atau bapak sambung, sayangnya tuh nggak sama kayak ibu kandung atau bapak kandung mereka sendiri. Jadi tolonglah buat para orang tua, entah itu istri ataupun bapak, kalau misalkan mau selingkuh ataupun suami ya, kalau misalkan mau selingkuh tolong dipikir-pikir. Dan kalau misalkan orang ketiga juga tolong dipikir, kalau misalkan mau jadi selingkuhan pikirin anak-anaknya. Kalau misalkan kalian ngerasa kalian cantik gitu loh, carilah yang masih muda, yang udah kaya gitu, yang dia tuh jadi pewaris bukan perintis gitu. Aku berharap di tahun 2026 tidak ada lagi perceraian atas dasar perselingkuhan gitu. Udah cukup. Siapa nih guys? Yap, Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil kan sekarang ini lagi hangat banget menjadi topik pembicaraan, mau di media cetak, media sosial, terus juga di televisi kan juga. Nah sekarang gue mau merangkum 3 kesalahan fatal yang sudah dilakukan Pak Ridwan Kamil sehingga mengancam keberlangsungan karirnya. Disclaimer dulu, data-data ini gue dapetin dari sosial media dan beberapa gue cari juga di Google ya. Yang nomor 3 dulu ya. Yang nomor 3 itu Pak Ridwan Kamil seringkali membuat program-program atau kebijakan-kebijakan itu yang tidak relevan dengan permasalahan masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Nah, biasa Pak Ridwan Kamil itu lebih mementingkan program-program yang estetika kota, yang padahal banyak banget permasalahan di masyarakat yang seperti banjir, kemiskinan, terus juga lapangan pekerjaan. Nah itu tidak difokuskan kepada itu, justru difokuskan untuk pembuatan tata kota, ruang publik seperti itu. Dan masyarakat menilai justru fokusnya itu bukan ke strukturalnya, tapi lebih ke kecantikan dari kota. Sebenarnya nggak salah, tetapi buat apa kita bikin kotanya cantik tapi masyarakatnya menderita? Banyak yang tidak mendapatkan kelayakan hidup begitu loh, maksudnya mereka kayak gitu. Jadi kayak nggak sesuai. Yang kedua, masyarakat juga menilai Pak Ridwan Kamil itu terlalu over branding dan personalisasi diri. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kayak gitu. Masyarakat menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu terasa seperti membuat konten gitu. Banyak yang suka tapi tidak tepat sasaran kayak gitu. Jadi pada kesel masyarakatnya. Terus juga yang kedua ini nih guys, masyarakat menilai kalau Pak Ridwan Kamil itu sangat susah dikritik. Jadi kalau sudah ada mulai yang mengkritik, Pak Ridwan Kamil menganggap bahwa itu adalah penyerangan pribadi. Aduh, yang padahal sebagai negarawan harus terbuka dong terhadap saran dan kritik, apalagi itu datangnya dari masyarakat. Setuju nggak kalian? Paling pertama nih adalah isu kontroversi tentang kehidupan pribadinya Bapak Ridwan Kamil. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nah ini nih yang menjadi permasalahan utama saat ini ya. Seperti isu Pak Ridwan Kamil dengan beberapa perempuan yang padahal kita sama-sama tahu bahwa Pak Ridwan Kamil sudah menikah dengan Bu Atalia, bahkan sudah memiliki anak. Sehingga Pak Ridwan Kamil tuh jadi kehilangan simpati dan respect. Bahkan para pendukungnya pun sekarang kayak nggak ada di sampingnya Pak Ridwan Kamil. Sebenarnya sih kedengeran kasihan, tapi
Ya kalau dilihat-lihat ya salahnya Pak Ridwan Kamil juga sih. Kita pokoknya ikut mendoakan ya buat Pak Ridwan Kamil, semoga urusannya cepat selesai dan tidak ada permasalahan-permasalahan lagi yang bisa memicu kehancuran karirnya Pak Ridwan Kamil. Terus buat teman-teman, kalau seandainya nih kalian juga mengetahui atau ada info tentang another kesalahan yang Pak Ridwan, boleh tulis di kolom komentar ya biar kita bahas bareng-bareng.